Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saifuddin Diki Agustian dengan NIM 2301040051 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Jaim El Mubarok. Model keislaman yang cocok di Indonesia. Sebelum membahas tentang model, kita harus mengerti dulu apa itu agama Islam. Agama Islam merupakan sebuah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Agama Islam merupakan agama yang memiliki belas kasihan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi, baik manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Agama Islam juga mengajarkan tentang tauhid atau akidah, agama atau fikih, dan etika atau akhlak. Islam Nusantara merupakan suatu pemikiran, pengamalan, dan pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui budaya maupun tradisi yang berkembang di wilayah Indonesia. Nah, hal ini sejalan dengan corak Indonesia yang memiliki banyak budaya, suku, ras, bahasa, dan lain-lain. Dalam Islam Nusantara membahas 6 komponen, yaitu kalam atau teologi, fikih, tasawuf, pendidikan, politik, budaya atau tradisi. Dalam Islam Nusantara sendiri mengakui bahwa budaya adalah bagian dari agama. Jadi mengapa dulu Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Ya karena mereka mengedepankan budaya tanpa mengurangi sisi kemurnian Islam itu sendiri. Penjelasan tentang apa itu Islam Nusantara juga dipaparkan oleh Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Menurut beliau, kata Nusantara akan salah maksud jika dipahami dalam struktur naat, man'ut atau persifatan, sehingga kalau menurut itu Islam yang dinusantarakan itu salah. Akan tetapi akan benar bila diletakkan dalam struktur idafah atau penunjukan tempat yang berarti Islam di Nusantara. Corak perilaku keislaman di Nusantara tentunya sangat berbeda dengan di Timur Tengah. Selain dikarenakan letak geografis yang berbeda, dalam Islam Nusantara juga memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan Timur Tengah. Misalnya ketika kita sholat di Timur Tengah akan lebih mengedepankan penggunaan sorban. Kalau di sini santri-santri atau orang-orang Islam akan menggunakan sarung. Terus kalau ketika sholat juga di Timur Tengah menggunakan sorban. Di sini lebih mengedepankan menggunakan peci atau songkok. Setelah itu ada lagi tentang penyebutan tempat ibadah, seperti yang di samping ini bisa disebut masjid, tetapi kalau ukuran yang lebih kecil biasanya di daerah Jawa disebut dengan langgar. Keberhasilan masuknya Islam di Indonesia yang dipadukan dengan tradisi lokal juga bisa kita lihat dalam segi bangunan. Contohnya dalam segi bangunan masjid. Dalam bangunan masjid bisa kita lihat dalam Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak itu desainnya memadukan antara Islam dan tradisi lokal kebudayaan Jawa. Selanjutnya juga ada menara masjid yang nampaknya didesain demikian rupa sehingga menyerupai bangunan candi, karena zaman dahulu kebanyakan warga Indonesia adalah pemeluk agama Hindu dan Buddha. Jadi kesimpulannya, model keislaman yang cocok di Indonesia yaitu model Nusantara, karena model Nusantara memberikan kedamaian dan mengajarkan tentang toleransi dan saling menghargai antar budaya yang ada di Indonesia, yang sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.